pagi anak-anak, kita ketemu lagi di materi yang baru. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas bab yang terakhir di semester ini, yaitu tentang integral. Integral itu sama dengan anti turunan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar turunan, maka integral ini adalah anti turunan. Seperti sama dengan yang turunan, integral ini nanti kita hanya belajar untuk khusus integral fungsi aljabar. Jadi kalau ibu bisa ibaratkan itu seperti ini anak-anak. Kalau misalnya ibu mau jalan ke kiri, ibu menggunakan turunan, maka kalau ibu mau kembali ke asal, maka ibu harus menggunakan integral. Jadi kalau ibu bisa bisa gambarkan seperti itu. Ya, ibu ulangi. Jadi kalau misalnya ibu mau jalan ke kiri, ibu menggunakan turunan, maka kalau ibu mau kembali ke asal, ibu harus menggunakan integral. Begitu ya anak-anak ya. Jadi mereka saling berkebalikan. Begitu. Lambangnya, jadi yang pertama nanti yang akan kita bahas adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Lambang dari integral itu seperti huruf S begini. Integral fx dx. Nah, nanti lambangnya seperti itu. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya jika f kecil, jadi kita membedakan antara f kecil dan f besar ya anak-anak, itu berbeda. Jadi jika f kecil x adalah turunan dari f besar x, atau kalau ibu tulis seperti ini, f aksen x itu sama dengan fx, maka berlaku, nah integral dari fx ini, integral dari fx dx itu sama dengan f besar x ditambah c. Pengertiannya seperti itu. Nah, bagaimana menentukan rumus integral tak tentu? Kalau ibu bisa pakai langkah-langkah ya, supaya kita nanti dapatkan rumusnya. Ibu pakai langkah-langkah. Jadi kalau kolom pertama ini fx, kolom kedua itu f aksen x, f besar ya anak-anak, f besar, aksen x sama dengan f kecil x. Kita sekarang belajar sama-sama tentukan ya. Jadi kalau fx-nya x pangkat 3, maka turunannya, ya betul, turunannya 3x pangkat 2. Kalau fx-nya x pangkat 3 tambah 5, turunannya, ya masih tetap sama ya, turunannya 3x pangkat 2. Karena turunannya konstanta, masih ingat? Iya, nilainya 0 ya, turunannya konstanta. Berikutnya, kalau fungsinya x pangkat 3 kurang 100, maka turunannya, ya masih sama, ternyata 3x pangkat 2. Karena turunannya 100, konstanta itu 0. Berikutnya x pangkat 3 tambah c, c-nya ini konstanta ya, itu maka turunannya masih sama, 3x pangkat 2. Nah sekarang kalau x pangkat n ditambah c, maka turunannya, ya turunannya n dikali x pangkat n kurang 1. Nah, sehingga kalau fungsinya ini, fungsinya 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c, maka turunannya, ya turunannya x pangkat n. Turunannya pasti x pangkat n. Karena ini pangkatnya turun, kemudian pangkatnya dikurangi 1, sehingga kita nanti kita sederhanakan, kita akan dapatkan x pangkat n. Ya, nanti, nah ini cakamnya seperti ini. Ini pangkatnya turun, jadi n tambah 1 dikalikan 1 per n tambah 1 dikali x n tambah 1 kurang 1. Sehingga ini disederhanakan, ini sehingga tinggal x pangkat n ya, ini x pangkat n. Jadi anak-anak kita bisa simpulkan, berarti kita bisa simpulkan integral dari x pangkat n dx
Kita bisa simpulkan, ibu ulangi, integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Dari mana? Dari ini. Tadi kan kita sudah katakan bahwa anti turunan itu sama dengan integral. Jadi kalau kita kita integralkan ini, integral x pangkat n dx itu sama dengan ini. Integral n x n pangkat n kurang 1 nanti sama dengan ini. Dan seterusnya ya. Jadi kita sudah dapat kesimpulannya bahwa integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. C-nya itu konstanta. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal supaya lebih paham lagi. Kita ambil contoh 1. Contoh 1, nomor 1 yang A. Nomor 1 itu perintahnya tentukan integral tak tentu berikut ini. Yang A, integral x pangkat 4 dx. Nah, kita gunakan langsung rumus ini. Ini berarti n-nya 4 ini. Ya, n-nya 4 berarti sama dengan 1 per 5 dikali x pangkat 5 ditambah c. Kemudian B, integral 1 per x pangkat 2 dx. Nah, kalau ada seperti ini berarti kita harus rubah dulu. Ini masih integral ya, belum di. Jadi yang dirubah masih bentuknya. Integral x pangkat negatif 2 dx. Nah, kalau sudah begini baru ini n-nya. N-nya sama dengan negatif 2. Berarti ini sama dengan 1 per negatif 2 tambah 1 dikali x pangkat negatif 2 tambah 1 ditambah c. Kalau kita sederhanakan ini berarti negatif 1 x pangkat negatif 1 ditambah c. Kalau kita sederhanakan berarti negatif 1 per x ini dijadikan positif ditambah c. Nah, silakan kalian perhatikan. Kalau sudah, kalian boleh catat di modul yang sudah kalian miliki. Nanti kita ketemu di nomor yang berikutnya. Kalian catat dulu. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di yang C. Yang C juga begitu. Bentuknya kan belum dalam bentuk pangkat, jadi kita harus ubah dalam bentuk pangkat. Ini kan akar ya. Kita harus ubah dalam bentuk pangkat. Jadi dirubah dulu bentuknya, baru diintegralkan. Sehingga ini menjadi integral x pangkat 1 per 3 dx. Ingat, ini masih dirubah, belum diintegralkan. Kalau sudah bentuknya bentuk pangkat seperti ini, sehingga kita tahu n-nya, ini n-nya sepertiga, baru kita integralkan. Sehingga ini sama dengan 1 per sepertiga ditambah 1 dikalikan x pangkat sepertiga ditambah 1 ditambah c. Sehingga kita bisa sederhanakan, ini kan 3 satunya, ini kita bisa ubah 3 per 3, sehingga ini 4 per 3, berarti ini 3 per 4 ya anak-anak. 3 per 4 x pangkat 4 per 3 ditambah c. Boleh seperti ini, boleh. Atau ininya mau diubah dalam bentuk pangkat juga boleh ya. Mana-mana. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke D. Sama yang D juga. Kita harus ubah dulu ya, kita harus ubah dulu. Ini berarti diubah menjadi x ini ya, x pangkat 5 dibagi x kan berarti tinggal x pangkat 4 ditambah ditambah 3x pangkat 2 dibagi x berarti tinggal jadi
3x dx, ya kan? Nah, kalau sudah begini, nah cara mengerjakannya, karena ini ada positif ya, ada tambah, kita bisa gunakan sifat-sifat integral tak tentu yang ada di halaman 1 ya. Kita bisa gunakan sifat-sifat integral tak tentu yang ada di halaman 1, sehingga kita bisa kerjakan satu demi satu ya. Sehingga kita cari integralnya x pangkat 4 itu berarti 1/5 x pangkat 5. Tahu ya limanya dari mana? Limanya dari n tambah 1, dari 4 tambah 1 ditambah yang ini, integralnya ini berarti jadi 3/2 x pangkat 2. 2-nya dari mana? Iya, 2-nya itu dari ini kan pangkatnya 1 ya, n-nya 1, berarti 1 ditambah 1 jadi 2 ditambah c. Nah, sudah. Silakan dilihat. Kalau sudah, kalian catat di modul yang sudah Anda miliki. Nanti kita lanjut di bagian E dan F. Ya, anak-anak kita kembali lagi. Kita lanjut dengan yang E. Sama dengan nomor-nomor yang sebelumnya, kita harus menyederhanakan dulu, baru kita integralkan. Seperti ini kita sederhanakan dulu. Ini kan sama dengan integral. Nah, ini kita kalikan ini, sehingga kita dapatkan 4x dikurang 3x pangkat 3 dx. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, nah baru kita integralkan, sehingga kita peroleh ini 4/2 x pangkat 2 dikurang 3/4 x pangkat 4 ditambah c. Tentunya kalian sudah tahu 2 ini dari mana dan 4 ini dari mana ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Berarti kita dapatkan 2x pangkat 2 dikurang 3/4 x pangkat 4 ditambah c. Nah, yang E sudah, kita lanjut sekarang ke yang F. Yang F sama, kita tidak bisa ini langsung diintegralkan, tidak bisa, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Sehingga ini kalau integral, ingat ini kali ya, ini 3, kalau akar itu kan pangkat setengah ya, akar itu pangkat setengah, sehingga ini kalau disederhanakan atau diubah menjadi x pangkat 3/2. Masih ingat kan sifat-sifat bilangan berpangkat? 3/2 bisa juga kita tulis itu sama dengan, kita tulis ini ya, sama dengan integral x pangkat 7/2 dx. Jadi ini masih dirubah, belum diintegralkan, supaya kita dapat n-nya. Nah, ini berarti n-nya 7/2. Kita sudah tahu n-nya, baru kita integralkan. Sehingga ini sama dengan 1/7/2 ditambah 1 dikalikan x pangkat 7/2 ditambah 1 ditambah c. Kita sederhanakan, ini berarti kita dapat satunya 2/2, ini berarti kita sederhanakan 2/9 ya anak-anak. X pangkat 9/2 ditambah c. Boleh juga pangkat 9/2 ini kita sederhanakan jadi x pangkat 4 dikali akar x ditambah c. 9/2 itu kan 4/2 ya anak-anak ya. 9/2 itu ibu ulang sama dengan 4/2. Jadi ini bisa diubah jadi x pangkat 4 dikali akar x. Ya, silakan kalian perhatikan. Kalau sudah kalian catat di modul yang sudah kalian miliki, nanti kita lanjutkan di nomor 2. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan di contoh yang kedua, contoh 1 nomor 2 maksud ibu, dengan jenis yang berbeda, dengan jenis soal yang sedikit berbeda ya. Jadi nomor 2 itu kamu suruh tentukan fx-nya jika kamu suruh tentukan fx-nya jika f aksen x-nya itu sama dengan x pangkat 5 dan f2-nya itu sama dengan 11.
Nah, karena ini turunannya sama dengan X pangkat 5, maka kita mau cari anti turunannya. Nah, kita mau cari anti turunan atau kita mau cari fx, itu kan berarti sama dengan integral dari X pangkat 5 dx. Gitu ya, fx ya. Nah, ini kita integralkan berarti 1/6 X pangkat 6 ditambah C. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah C-nya? Berapakah C-nya? C-nya kita bisa tentukan dengan menggunakan keterangan yang berikutnya, yaitu diketahui bahwa F2 itu sama dengan 11. Sehingga kita substitusikan F2, berarti X-nya diganti 2 ya anak-anak. Itu berarti sama dengan 1/6, X-nya diganti 2, maaf ini pangkat 6, ditambah C sama dengan dia 11. Nanti kita akan dapatkan berapa C-nya ya. Maaf ini ibu tulis fx. Sekarang kita hitung dulu, ini berarti 2 pangkat 6 itu 64. 64/6 ditambah C sama dengan 11. Berarti kita dapat C-nya sama dengan 11 dikurang 64/6 sama dengan, samakan penyebut, 66 kurang 64/6, berarti kita dapatkan 2/6 atau 1/3 ya. Kita dapatkan 2/6 atau itu langsung sederhanakan sama dengan 1/3. Ini C-nya, nilai C-nya ya. Jadi fx-nya, tadi kan yang ditanyakan fx ya. Fx-nya berarti sama dengan 1/6 X pangkat 6 ditambah C. Nah, C-nya tadi kita sudah hitung, ternyata C-nya sama dengan 1/3. Nah, gampang toh? Ya. Nah, supaya lebih paham lagi kita langsung lanjut ya di nomor 2 yang D. Kasusnya masih sama ya. Untuk yang B, diketahui turunannya sama dengan akar X dan F4-nya sama dengan 6. Nah, kita sama, masih suruh tentukan fx-nya. Jadi kita tentukan fx, karena ini turunannya sama dengan akar X, berarti fx-nya sama dengan integral dari akar X. Berarti kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu kan akarnya seperti tadi. Berarti kita ubah dulu integral X pangkat setengah dx. Jadi kita dapat n-nya setengah. Sehingga kita dapat sama dengan 1/setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 ditambah C. Kalau kita sederhanakan berarti 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C fx-nya. Nah, berapakah C-nya ini? Nah, kita bisa gunakan keterangan yang berikutnya, bahwa diketahui F4, berarti kita ganti X-nya dengan 4, 2/3 4 pangkat 3/2 ditambah C, itu nilainya sama dengan 6. Nanti kita akan dapatkan nilai C-nya, sehingga C-nya itu sama dengan 6 dikurang, ini dipindah ke sana, 2/3, 4-nya itu ubah jadi 2 pangkat 2, 4-nya pangkat 3/2, supaya ini bisa disederhanakan, sehingga kita dapatkan C-nya itu sama dengan 6 dikurang ini 2 pangkat 3, 8 dikali 2, 16/3. Kalau kita sederhanakan berarti 18 kurang 16/3 sama dengan 2/3 C-nya. Jadi fx-nya itu sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C-nya tadi sudah dicari 2/3. X pangkat 3/2 bisa juga anak-anak disederhanakan atau diubah jadi X kali akar X ditambah 2/3. Jadi yang X pangkat 3/2 itu diubah jadi ini
Jadi X kali akar X. Silakan diamati dan silakan kalian tulis di modul yang sudah kalian miliki. Nanti kita lanjut di nomor yang ketiga. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak untuk contoh satu nomor yang ketiga, nomor yang terakhir. Ibu baca soalnya. Gradien garis singgung suatu kurva di titik X, Y adalah 2X tambah 9. Kemudian kurva tersebut melalui titik 8, negatif 5. Tentukan persamaan kurva tersebut. Nah ini ya, jadi gradien garis singgungnya 2X tambah 9 dan kurvanya melalui 8, negatif 5. Ingat M ya, M itu kan sama dengan turunan pertama ya. Jadi gradien, ingat yang waktu kita belajar turunan, bahwa gradien itu sama dengan turunan pertama, berarti sama dengan 2X tambah 9. Nah, untuk menentukan fx, berarti kan arti turunan dari f aksen x, itu berarti kita integralkan 2x ditambah 9 dx. Sehingga ini kita peroleh fx-nya sama dengan ini sama dengan x pangkat 2 ditambah 9x ditambah c fx-nya. Ya, kita sudah dapatkan. Nah, di sini diketahui tadi bahwa kurvanya melalui titik 8, negatif 5. Ini berarti x-nya 8, y-nya negatif 5. Ingat, y itu sama dengan fx ya anak-anak. Ibu ulangi. Ini berarti x-nya 8, y-nya negatif 5. Y itu sama dengan fx, sehingga kita bisa substitusikan negatif 5 sama dengan 8 kuadrat ditambah 9 kali 8 ditambah c. Sehingga kalau nanti kita hitung, kita dapat c-nya berarti negatif 5 dikurang, ini pindah ke sana 64, ini pindah ke sana dikurang 72. Sehingga kita dapatkan c-nya sama dengan negatif 141 c-nya. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan kurva. Jadi persamaan kurvanya itu y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 9x ditambah c. C-nya kita langsung substitusi dengan angka negatif 141. Ya, pasti kalian bisa ya. Silakan kalian lihat dan kalian tulis di modul yang sudah kalian miliki. Tugas untuk kalian adalah kerjakan latihan 1 ya. Latihan 1 nomor 1, 2, dan 3 ya. Latihan 1 nomor 1, 2, dan 3. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran online yang berikutnya, yaitu tentang integral dengan cara substitusi. Sekian anak-anak, selamat belajar, sampai ketemu lagi, selamat pagi.